Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada sebuah request dari sahabat saya. Jika kita ngobrol tentang kesibukan sekarang, nah saya menjelaskan bahwa saya sekarang sedang belajar mendalami tafsir Al-Quran, maka sahabat saya ini langsung request untuk menjelaskan tafsir surat Yusuf ayat 8, 9, 10. Khususnya tentang siapa nama saudara Yusuf yang mengusulkan untuk membunuh Yusuf. Dan siapa pula yang mengalihkan untuk membuang ke sumur. Nah, yang pertama, bahwasanya ketika Al-Quran tidak secara spesifik menyebut nama tokoh yang ada di dalam Al-Quran, itu artinya kita tidak dituntut untuk mengetahui secara detail siapa nama pelaku tersebut. Tapi kita disuruh menganalisis tentang karakternya, yang itu akan menjadi pengulangan di masa yang akan datang, bahwasanya orang-orang dengan karakter demikian akan muncul. Nah, beda dengan nama-nama yang disebutkan secara spesifik seperti para nabi, maka tidak akan ada lagi tokoh yang mengalami apa yang mereka alami di dunia. Misalnya mukjizatnya, tidak akan ada lagi orang yang mengalami mukjizat yang sama. Itu juga seperti Maryam, maka tidak akan ada lagi wanita yang nanti mengalami seperti Maryam, melahirkan tanpa ada pembuahan. Jadi kalau ada orang nanti mengaku telah begini begitu seperti Maryam, itu mustahil, itu tertolak. Tapi kalau ada karakter-karakter yang tidak disebutkan namanya seperti tokoh ya, saudara Yusuf ini, maka itu menunjukkan bahwasanya akan ada tipikal yang sama di masa yang akan datang. Nah, adapun kalau kita mau mengkaji atau meneliti siapa nama mereka, maka kita tidak akan bisa menemukan secara pasti. Tetapi dengan rujukan-rujukan yang ada, kita bisa kira-kira siapa nama mereka. Nah, para ulama biasanya menggunakan asara, kisah-kisah Israiliyat atau kitab-kitab umat terdahulu. Dalam hal ini yang muncul nama-nama saudara Yusuf itu ada di kitab Kejadian. Bahwa di situ disebutkan Simeon lah yang mengusulkan untuk membunuh Yusuf. Kenapa Simeon? Karena ketika nanti Yusuf berkuasa dan saudara mereka bertemu lagi, Yusuf kemudian menahan salah satu di antara mereka, dan yang ditahan itu adalah Simeon. Yang pertama di sini, kalau minhum. Jadi yang berkata itu adalah orang mereka. Artinya apa? Ini usulan bersama. Qalu itu menunjukkan bahwasanya mereka yang berkata, jadi bukan individu, tapi ini pendapat kumpulan. Jadi memang mereka sudah memiliki rencana bersama untuk membunuh Yusuf. Tapi itu dipimpin oleh seorang yang mengatakan wanah usbah, kita ini kalangan yang kuat. Nah, di kitab Kejadian, karakter yang ditonjolkan di situ yang selalu mengedepankan kekuatan itu Simeon. Bahwasanya dia pernah melakukan pembunuhan, dan ada juga disebutkan secara spesifik bahwasanya dia itu dikutuk oleh Yakub. Karena apa? Karena sifat bengisnya. Nah, dan terakhir bahwasanya orang yang ditahan oleh Yusuf adalah Simeon pula. Artinya apa? Yang ditahan adalah orang yang memiliki andil paling besar dalam hal konspirasi yang dilakukan pada dirinya. Nah, lalu siapa yang mengganti usulan membunuh itu dengan membuang ke sumur? Itu di kitab Kejadian juga disebutkan namanya secara spesifik, yaitu Ruben. Jadi Ruben mengatakan jangan kita bunuh, tapi kita buang saja ke sumur. Nah, ini adalah nama-nama yang ada di kitab umat terdahulu. Jadi tidak bisa dijadikan patokan seperti Imam Ibnu Katsir. Beliau memiliki metode bahwa kisah-kisah Israiliyat atau kitab umat terdahulu itu tidak kita benarkan dan tidak kita dustakan. Jadi sekedar bisa menjadikan rujukan untuk memperkaya hasanah penafsiran. Nah, kembali lagi bahwasanya Allah menginginkan kita untuk memahami bahwasanya karakter-karakter semacam ini akan muncul. Jadi dalam bersaudara kita sering mendapati berita ada yang memiliki hasad, kemudian berencana membunuh, bahkan melakukan pembunuhan. Dan biasanya karakter ini mengedepankan fisik atau materialis. Mereka mengukur keunggulan itu berdasarkan empiris. Nah, padahal kemuliaan di sisi Allah adalah takwa. Jadi yang diinginkan Al-Quran adalah bahwasanya kita jangan sampai memiliki karakter-karakter yang semacam itu. Dan salah satu juga kenapa nama mereka ditutup atau nakiroh dalam Al-Quran, karena pada akhir cerita mereka juga rujuk kepada Yusuf. Mereka
mengakui kesalahannya dan minta diampuni, minta didoakan. Begitu juga mereka kepada ayahnya, minta diampuni, minta didoakan pada Allah karena mereka telah melakukan kesalahan. Nah, karakter-karakter ini juga ketika kita jumpai dalam kehidupan kita hari ini, kita juga jangan harus bersikap seperti Yusuf, tidak serta-merta menghukum mereka, akan tapi berusaha bagaimana mereka merujuk untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi. Mungkin itu poin yang bisa kita bahas untuk surat Yusuf 8, 9, 10 ini. Adapun mereka sebagai Bani Israel, mungkin ada lagi pembahasan yang menarik lainnya. Misalnya dalam kisah Musa menyelamatkan Bani Israel di depan Firaun, bagaimana kita tuh sering terpaku dengan sosok Firaun sebagai musuh Nabi Musa AS. Kita lupa bahwasanya setelah Firaun ditenggelamkan, pilihannya itu bergeser menjadi Bani Israel. Mereka menjadi musuh para nabi lintas kenabian, mulai dari Musa nanti ke Nabi Isa juga dengan Rasulullah SAW. Nah, karakter Bani Israel ini sebenarnya yang perlu kita waspadai, jangan sampai muncul dalam diri kita. Dan bagaimana ketika kita melihat ada karakter-karakter Bani Israel yang hidup di zaman kita ini, bagaimana menyikapinya. Karena Firaun ketika dia hendak tenggelam, dia sempat melepaskan beriman kepada Allah, beriman pada Tuhannya Musa. Tapi Bani Israel sudah diselamatkan. Apa katanya? Ketika dia ingin menginginkan sesuatu kepada Musa, dia mengatakan, mintalah kepada Tuhanmu, Udu'u lana rabbaka, mintakanlah bagi kami kepada Tuhanmu. Dan ketika mereka tidak mau masuk ke negeri yang diperintahkan, mereka berkata kepada Musa, engkau saja masuk dengan Tuhanmu. Masya Allah, ini Bani Israel ini dahsyat sekali. Nah, mungkin kita bahas di sesi yang akan datang, insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.